Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari tim kelompok 6 atau chapter 6 dalam bab supply chain management yang beranggotakan Pak Nobel Daniel Muhammad, kemudian ada Pak Safarianto Priyo Santoso, kemudian saya sendiri Galih Priambodo dan Pak Muhammad Jainur. Uh, Kali ini yang akan bagian saya yang akan saya jelaskan adalah tentang supply chain management. Sebenarnya supply chain management itu merupakan fondasi yang mendukung pemenuhan kebutuhan konsumen yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Perusahaan tentunya kita yang skup besar adalah manufacture, retail, dan grosir. Dengan kata lain, SCM itu juga merupakan faktor penentu kesuksesan dari perusahaan itu sendiri. Bagaimana? Artinya rantai pasokan dalam setiap bisnis bisa saja berbeda, seperti versi dasarnya yang paling mencakup itu perusahaan, kemudian pemasoknya, dan pelanggan dari perusahaan tersebut. Nah, ketika memang perusahaan tersebut menjadi besar, pasti cakupannya akan semakin luas. Lah, itulah guna dari ilmu supply chain management ini. Jadi, bagaimana kita artinya bagaimana kita memenuhi kebutuhan pelanggan, memasok barang logistiknya itu secara efektif, efisien, itu ada di dalam ilmu ini seperti itu. Nah, di slide ini uh, menyimpulkan dari beberapa isu, yaitu salah satunya adalah bagaimana tentu saja pada zaman-zaman seperti ini kita membutuhkan teknologi yang bagaimana kita mendeploy atau untuk kebutuhan supply chain management ini, dan bagaimana dari teknologi itu tuh bisa memprioritaskan, artinya bisa mengambil keputusan mana yang lebih didahulukan segala macam. Yang kedua adalah elemen apa dari supply chain itu yang bisa mengatur dan sampai sampai tingkatannya keluar tingkat organisasi, dan bagaimana cara dari teknologi itu bisa bekerja atau memfasilitasi kebutuhan itu. Terus yang ketiga, secara praktisnya bagaimana kita bisa menggunakan online supply chain management seperti itu. Dari sisi bagian yang sudah ditampilkan ini adalah memperlihatkan bahwa di dalam supply chain itu ada eh, 3 bagian besar, artinya supplier itu sendiri, kemudian organization, artinya bagaimana kita sebagai perantara antara supplier dan customer-nya. Yang sebelah kiri itu merupakan sisi dari pembelian melalui e-commerce, kemudian yang sisi ada penjualan. Nah, bagian B itu sama, tapi perbedaannya adalah ada perantara di situ untuk di masing-masing tahapan, artinya antara supplier dan organisasi ada perantaranya, organisasi sampai ke customer ada perantaranya seperti itu. Nah, untuk next selanjutnya, jadi supply chain management itu koordinasi dari kegiatan dalam pemasukan yang terhimpun dalam satu organisasi untuk merupakan artinya koordinasi untuk memasok kegiatan dalam pemasukan yang terhimpun dalam suatu organisasi untuk mensuplai dan sebagai penghubung antara supplier dan partner. Nah, kemudian pada ujungnya adalah ke customer. Kemudian upstream supply chain itu di bagian tadi itu artinya ada kegiatan transaksi antara organisasi dan antara kemudian ada supplier dan intermediaries tadi. Nah, itu nilainya sama dengan kegiatan pembelian di sisi e-commerce-nya. Begitu pula dan downstream-nya itu merupakan kegiatan dalam penjualan di e-commerce-nya. Nah, ini sudah digambarkan dalam summary ya. Dari sisi objektifnya, untuk dari sisi efisiensi respon konsumennya itu pasti secara objektif kita bisa tolak ukur di sisi waktu, itu pasti memiliki waktu yang kita bisa patokan tertentu ya, kemudian akurasinya juga kita bisa memiliki akurasi, kemudian kita tidak memerlukan dokumen-dokumen yang
terlalu banyak, artinya paperless gitu loh. Semua yang kegiatan supply chain saat ini sudah by system, jadi sangat meringkas informasi yang ada dan cepat. Kemudian secara jalannya data itu pasti akan secara smooth karena sudah diorganize sedemikian rupa, dimanage sedemikian rupa, sehingga flow yang terjadi untuk kegiatan pasokan itu bertahap, jadi ada konsumsi levelnya, kita bisa monitoring. Nah, kemudian yang paling dua terakhir adalah maksimasi efisiensi of promotion. Jadi kita banyak efisiensi nih dari sisi promosinya, kemudian waktu dan biaya untuk ordering posisinya pasti akan lebih efisien. Nah, strateginya bagaimana? Yang sudah disebutkan adalah untuk revision organization proses protected by information system. Kita bisa melihat juga strategi ke bawahnya, kemudian juga bisa menstok, mendata barang-barang apa saja ya secara efisien seperti itu. Nah, ini secara flow-nya jadi tetap sama ya. Itu ada dari desainnya produk, distribute produk, kemudian sampai turun ke capture distribution data. Artinya kita bisa memonitoring data logistik itu sudah sampai mana, kemudian seberapa besar, kemudian seberapa efektivitas bisa kita melalui flow ini. Nah, selanjutnya ini akan dilanjutkan oleh Pak Priyo Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meneruskan dari rekan saya, Bapak Galih Priambodo, yaitu slide yang ke-7, a simple model of a supply chain. Ya, di sini bisa kita lihat ada dua model ya. Yang pertama upstream supply chain, yang kedua adalah downstream supply chain. Dan modelnya adalah B2B company, yaitu business to business. Yang pertama kita lihat dari supplier. Supplier di sini bisa langsung direct kepada produsen, atau supplier bisa langsung ke supplier agent kemudian baru ke produsen. Ya. Di sini untuk supplier biasanya supplier ini untuk yang di ekspor ya atau impor, di mana di luar negeri membutuhkan supplier agent, kemudian bisa langsung ke produsen, atau dari sisi yang lebih banyak di sini supplier warehouse, di mana pemasok atau rekanan dari suatu produsen ini mempunyai barang disimpan dulu di warehouse, kemudian ke independent wholesaler, kemudian ke retailer, baru ke distributor, nah kemudian ke produsen. Di sini bisa terjadi kegiatan ini di ekspor ya, jadi lebih banyak pintu dari pemasok ke produsen seperti itu. Kemudian dari downstream yang kedua, dari produsen ke customer. Jadi poinnya dari produsen ke customer. Di sini kita bisa lihat juga ada beberapa cara ya, yaitu logistik dari produsen ke agentnya produsen tersebut, kemudian baru ke customer. Atau dari produsen bisa langsung jual sendiri ke customer modelnya. Atau bisa juga melalui beberapa pintu atau impor atau ekspor ya, lebih banyak seperti itu karena memang banyak pintu untuk transaksi barang di luar negeri ya, sama seperti itu, dari produsen ke company warehouse, kemudian ke independent wholesaler, kemudian ke retailer or exchange, retailer kecil-kecil, baru masuk ke distributor, kemudian baru diterima oleh customer. Di sini rantai pasoknya yang digambarkan oleh figur 6.5. Kemudian lanjut logistik. Logistik itu apa sih? Dibagi ada dua tadi yang di diagram sebelumnya. Yang pertama yaitu ada info logistik. Apa itu info logistik? Yaitu the management of material resource entering an organization from its supplier and other partners. Jadi manajemen di sini kita juga sudah paham adalah fungsi dari planning, organizing, actuating, dan controlling ya, fungsi manajemen secara keseluruhan. Jadi mengatur, mengorganisasi, mengimplementasi, dan mengontrol dari material masuk ke dalam organisasi,
dari suppliernya atau dari rekanannya. Jadi lebih ke mana itu dari pemasok ya. Contoh produsen semen, mereka akan butuh bahan baku. Pemasoknya bahan baku itu dari mana? Salah satunya dari gipsum. Gipsum itu dari supplier. Kemudian masuk ke produsen semen seperti itu. Jadi pemasok ke produsen. Kemudian outputnya sama juga management of resource supplied from an organization to its customer and intermediaries. Jadi lebih ke logistik ke produsen ke konsumen ya. Jadi seperti itu. Jadi barang masuk, inbound logistik sampai dijual sampai ke tangan konsumen yaitu outbound logistik. Kemudian ada dua model yaitu push supply chain model, push to customer ya, dititik beratkan bagaimana supplier, kemudian ke manufaktur, distributor, retailer, kemudian baru ke customer. Kemudian selanjutnya kebalikannya dari customer, retailer, distributor, manufaktur, kemudian ke supplier. Seperti itu. Baik, kemudian value chain ya. Value chain itu atau rantai pasok bisa kita lihat di organisasi itu ada core business dan non core business. Di core business adalah primary value chain activities, kemudian yang non core business yaitu pendukung secondary value chain activities. Primary ini atau core business ini adalah yang pertama inbound, production dari barang itu sendiri, outbound logistik, kemudian sales dan marketing, kemudian akhirnya jatuh ke tangan konsumen. Kemudian non-core pendukung suatu organisasi yaitu yang pertama human resource, yang kedua finance, dan yang ketiga information system. Ini satu kesatuan dari sebuah perusahaan atau organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jainul. Saya akan coba mempresentasikan tentang restructuring the internal value chain. Ada 3 kelemahan di traditional value chain. 1, kebanyakan digunakan untuk manufacturing physical product tanpa memperhatikan penyediaan pelayanan. Yang kedua, dalam tanda kutip sedikit memaksa customer untuk menerima produk tersebut. Artinya apa? Jadi ini hanya one way chain dari produsen ke konsumen tanpa memperhatikan atau meng-highlight apa sih sebenarnya konsumen itu pengen apa, kebutuhannya pengen apa. Ini contoh yang dulu ya, HP Nokia itu. Dulu nomor 1, dia terlalu memaksakan diri memakai Symbian dan Windows Mobile, padahal sebenarnya customernya itu kepingin Nokia itu memakai Android. Akhirnya apa? Dia terjun bebas dari ranking 1 ke ranking 10 atau 11, dan akhir-akhir ini baru mengadopsi Android, dan itu sudah agak telat lah. Yang ketiga kelemahan traditional value chain itu adalah dia terlalu meremehkan pentingnya value network. Apa itu value network? Nanti akan dibahas di slide berikutnya. Value network itu sebenarnya external value chain. Ya solusinya ya mau nggak mau ya perbaikan dari bentuk value chain ini. Perbaikannya untuk traditional value chain itu ada namanya value stream. Nah, di sini terlihat value stream itu sudah memperhatikan service. Jadi ketika mendeliver produk ke customer itu tidak hanya produk, tapi dia ada service-nya juga. Contohnya ini, apa sih aktivitasnya ini? The Grid menciptakan nilai seperti yang dirasakan pelanggan. Jadi sekarang itu untuk value stream itu ada feedback dari pelanggan. Kebutuhannya apa sih pelanggan itu? Kalau sebelumnya kan di traditional value chain don't care lah istilahnya, dalam tanda petik agak memaksa ke customer. Ada beberapa tool yang digunakan ya. Salah satunya itu adalah toolnya punyanya Valsat, Hines and Rich. Jadi contoh mengurangi waste. Waste itu apa? Itu aktivitas manusia mesin setiap waktunya itu tidak akan dibayarkan oleh customer. Jadi ujung-ujungnya untuk mereduce cost, meningkatkan untung. Langkah yang kedua itu adalah value chain analysis. Apa itu value chain analysis? Yaitu dia mengevaluasi aktivitas tiap individual untuk
dalam internal perusahaan untuk mereduce cost, meningkatkan diferensiasi, contoh penambahan fitur, fokus pada layanan pelanggan. Misal contoh pada fokus layanan pelanggan itu CRM ya, implementasi CRM pada perusahaan-perusahaan. Penambahan fitur contoh ya, dulu kita persaingan BlackBerry Messenger sama WhatsApp Messenger. BlackBerry Messenger ketika langganan itu harus membayar. Yang kedua, dia hanya khusus HP BlackBerry. Sedangkan WhatsApp tidak, dia bisa multi platform dan gratis. Bisa di iOS, bisa di iPhone, bisa di Android. Akhirnya ya sekarang ya kalah BlackBerry. Jadi untuk mereduce waktu produk dikeluarkan di pasar dan untuk meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan, tidak hanya efisiensi internal proses saja, tetapi juga proses eksternal partner-partner yang terlibat. Ambil kita contoh ya iPhone, Apple ya. iPhone itu untuk manufacturingnya diserahkan oleh Foxconn. Sedangkan suppliernya ada LG, Sharp, ada Samsung, ada Qualcomm untuk chipset. LCD diproduksi Samsung, diproduksi LG, Sharp. Sedangkan mungkin di Indonesia untuk marketingnya atau pemasarannya dia bekerja sama dengan mungkin Erafone. Terus perbaikan ketika HP rusak dia juga kerjasama dengan yang lain. Jadi ketika bukan main biasanya itu sebuah organisasi perusahaan akan di-outsourcingkan untuk mereduce cost dan lain-lain. Nah, semua ini harus berhubungan, semuanya harus bagus. Jadi tidak hanya internal value chain saja yang bagus, external value chain juga harus bagus sehingga proses end to end-nya mulai dari produk dikeluarkan sampai pasca servisnya, pasca purna jualnya itu bagus pelayanannya. Sekarang kita akan bahas virtual organisasi, yaitu sebuah organisasi yang menggunakan teknologi informasi untuk memungkinkannya beroperasi tanpa batas fisik yang jelas antara fungsi yang berbeda. Karakteristiknya lack of physical structure, reliance on knowledge, use of communication technology, pasti ini menggunakan internet, teknologi informasi, mobile work, bisa bekerja di mana saja, boundarily and inclusive, bisa di banyak negara, flexible and responsive, bisa meeting menggunakan Zoom, Webex, Skype, dan lain-lain. Contohnya adalah Basecamp, sebuah perusahaan software company di Amerika, itu punya engineer, punya programmer, punya penulis, punya fotografer, itu di seluruh belahan dunia tanpa perlu ada kantor khusus. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan restructuring the supply chain. Ada 3 karakteristik. Yang pertama, vertical integration atau internal process, jadi semuanya dikerjakan sendiri. Yang kedua, virtual integration. Jadi ini kalau orang menyebutnya biasanya menggunakan pihak ketiga, outsourcing, atau third parties, atau vendor. Nah, lalu di tengah-tengah situasi ini, peralihan itu disebut vertical disintegration atau supply chain disaggregation. Jadi kalau vertical integration ini memang fokusnya di produksi, apa-apa di produksi sendiri. Nah, kalau virtual integration memang fokusnya di pemasaran atau rapid market penetration. Nah, kalau di tengah-tengah itu memang lebih implementasi cost reduction dan fokus di core capabilities. Jadi ini ya memang fokusnya di pindah ke outsourcing, lalu memanfaatkan jaringan supplier. Nah, selanjutnya pilihan data transfer jika kita implementasi elektronik SCM. Yang pertama EDI, Electronic Data Intelligence atau Electronic Document Intelligence. Jadi ini proses yang sudah standar atau disetujui antar komputer untuk melakukan pertukaran data elektronik. Yang kedua, XML atau XML EDI. Ini hampir sama seperti EDI, namun ini memungkinkan untuk perangkat yang berbeda atau unit lain yang berbeda. Jadi ini bisa memungkinkan one to many, lebih cepat.
Yang ketiga, middleware. Jadi middleware ini menggunakan software. Yang keempat, menggunakan email. Yang kelima, menggunakan online purchase. Jadi lewat webnya, ada e-commerce-nya begitu. Selanjutnya, SaaS ini maksudnya software as services. Jadi kita nggak membuat software, tapi kita hanya memanfaatkan software dari vendor untuk kita manfaatkan layanannya. Nah, sekarang apa sih benefit dari penerapan ESGM? Nah, satu, jelas untuk peningkatan efisiensi dari individual proses. Jadi harapannya kalau satu individu sudah efisien, maka kumpulan dari proses individu yang sudah efisien melahirkan sesuatu proses global yang efisien, sehingga harapannya outputnya juga ikut efisien. Yang kedua, mengurangi kompleksitas rantai pasok. Yang ketiga, ya peningkatan integrasi data antar elemen. Jelas jadinya kalau kita manfaatkan SCM, data langsung cepat terintegrasi. Yang keempat, jelas mengurangi biaya melalui outsourcing. Lalu yang kelima atau yang terakhir merupakan inovasi. Nah, ini typical information system infrastructure untuk supply chain management. Nah, yang pertama memang dibagi menjadi planning, lalu ada eksekusi. Jadi ada planning, ada eksekusi. Di mana database-nya ini dibagi menjadi dua, database operasional atau ERP database. Yang kedua ini data warehouse. Nah, data warehouse ini sifatnya kumpulan data untuk dipakai menganalisa atau forecasting sehingga mendapatkan keputusan-keputusan strategis yang didapat dari data yang sudah terkumpul. Nah, berikut alternatif strategi untuk modifikasi ke bisnis digital. Jadi kalau garis X ini fokus di skopnya, garis Y ini fokus di durasinya. Kalau mau cepat, lalu skopnya kecil, maka proses improvement yang dipilih. Sedangkan kalau mau cepat tapi melibatkan banyak, maka kita sebut proses integration atau proses disintegration. Nah, tapi kalau mau jangka lama tapi hanya melibatkan proses yang kecil, maka kita sebutnya continuous improvement. Nah, sedangkan kalau mau jangka panjang dan melibatkan banyak bagian, maka kita sebut radical transformation. Ya, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.